Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia pada aktivitas fisik dan olahraga. Nah, aktivitas fisik dan olahraga ini menurut beberapa sumber dibagi ke dalam beberapa pengertian. Contohnya misalnya menurut Al-Matsir tahun 2003 bahwa gerakan fisik yang dilakukan oleh berbagai macam otot serta sistem yang menunjangnya. Kemudian kalau untuk ibu hamil ini merupakan berbagai macam kegiatan atau gerakan yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil yang berguna untuk kelancaran pada proses persalinan. Nah, sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh anak adalah berbagai macam gerakan dan kegiatan yang dilakukan pada anak seperti merangkak, berjalan, berdiri, dan sebagainya. Aktivitas fisik ini didefinisikan sebagai suatu rangkaian gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot tubuh dengan menggunakan tenaga atau energi. Nah, aktivitas fisik ini sering digunakan secara bergantian dengan pengeluaran energi, olahraga, dan kebugaran fisik. Sedangkan latihan didefinisikan sebagai salah satu bagian dari aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan berulang-ulang yang mengarah pada peningkatan atau pemeliharaan kebugaran fisik. Selanjutnya adalah regulasi dan jenis aktivitas fisik. Jenis aktivitas yang difokuskan pada kelompok usia dewasa itu meliputi aktivitas aerobik yang pertama, yaitu aktivitas ketahanan. Artinya aktivitas fisik di mana orang menggerakkan otot besarnya dengan cara berirama selama periode yang berkelanjutan. Contohnya misalnya berjalan, jalan cepat, bersepeda, bermain basket, menari, berenang, dan sebagainya. Aktivitas aerobik menyebabkan jantung seseorang itu bisa berdetak lebih cepat dari biasanya gitu. Kemudian aktivitas aerobik dilakukan ini secara teratur dapat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Selanjutnya adalah aktivitas penguatan otot. Aktivitas penguatan otot ini yaitu memberikan manfaat tambahan yang tidak bisa ditemukan di aktivitas aerobik. Nah, manfaat aktivitas untuk penguatan otot ini meliputi peningkatan kekuatan tulang dan otot. Dapat juga membantu mempertahankan massa otot selama program penurunan berat badan, serta membuat otot melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang dilakukan seperti biasanya gitu. Selanjutnya adalah olahraga. Nah, olahraga didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan tujuan yang tidak hanya untuk membuat tubuh menjadi lebih bugar, namun juga untuk mendapatkan prestasi bagi orang yang mengikuti perlombaan. Kemudian untuk mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang lebih maksimal direkomendasikan untuk melakukan dengan prinsip BBTT, yaitu baik, benar, terstruktur, dan teratur. Baik itu diartikan bahwa harus dapat dilakukan atau dilakukannya itu sesuai dengan kemampuan. Kemudian benar. Nah, aktivitas yang dilakukan secara bertahap mulai dari pernafasan dan diakhiri dengan pendinginan atau peregangan. Kemudian terukur, yaitu aktivitas fisik yang diukur melalui intensitas dan juga waktunya. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Nah, ini adalah rekomendasi aktivitas berdasarkan WHO. Dibagi menjadi beberapa kelompok usia. Yang pertama adalah usia 5-17 tahun, kemudian kelompok usia 18 sampai dengan 64 tahun, dan yang terakhir adalah kelompok usia di atas 65 tahun. Nah, untuk kelompok 18 sampai 64 tahun, aktivitas yang direkomendasikan adalah meliputi berjalan kaki, bersepeda, melakukan pekerjaan rumah tangga, permainan, dan olahraga. Ini dilakukannya setidaknya 150 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 1 minggu, atau dilakukannya setidaknya 75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi dalam 1 minggu, atau kombinasi dari keduanya. Nah, untuk aktivitas sedang ini biasanya dilakukan hingga 300 menit per minggu. Dan untuk aktivitas penguatan otot dilakukannya harus 2 kali dalam 1 minggu. Nah, ini adalah pengaturan pada posisi. Nah, pengaturan posisi yang pertama itu adalah
posisi volar. Nah, posisi volar atau setengah duduk ini di mana bagian kepalanya ini lebih tinggi daripada tempat tidur atau dinaikkan. Nah, posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernafasan yang baik. Nah, dilakukannya posisi ini 90 derajat ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa nyaman, meningkatkan dorongan pada diafragma, dan mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. Indikasi dilakukannya adalah untuk pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan dan pada pasien yang mengalami imobilisasi. Yang kedua adalah semivolar. Nah, posisi setengah duduk ini 15 sampai 60 derajat. Tujuannya adalah untuk memberikan perasaan lega pada pasien yang memiliki sesak nafas. Kemudian perawatan misalnya memberikan makan. Yang selanjutnya adalah posisi SIM. Posisi miring ke kanan atau ke kiri dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan memberikan obat melalui anus atau suppositoria. Indikasinya adalah dilakukan pada pasien untuk huknah dan memberikan obat melalui anus atau suppositoria. Selanjutnya adalah Trendelenburg. Nah, posisi pasiennya ini berbaring di tempat tidur dengan bagian kepalanya biasanya lebih rendah daripada kaki. Nah, posisi ini dilakukan untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Indikasinya dilakukan kepada pasien yang akan dilakukan pembedahan di daerah perut pada pasien shock dan mengalami hipotensi. Selanjutnya nomor 5 adalah dorsal recumbent, yaitu posisi ini pasiennya berbaring terlentang dengan kedua lututnya itu ditarik atau direngkangkan di tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk merawat dan memeriksa genitalia pada proses persalinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung bagian belakang. Indikasinya dilakukan untuk pasien yang akan dilakukan pemeriksaan genitalia dan untuk proses persalinan. Nomor 6 ada posisi litotomi, yaitu berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Nah, posisi ini dilakukan untuk memeriksa pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Indikasinya bisa diberikan kepada untuk ibu hamil, untuk ibu bersalin, dan ibu yang akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi. Kemudian selanjutnya adalah niches. Nah, posisi niches ini adalah pasiennya menungging kedua kaki ditekuk menempel pada bagian tempat tidur. Nah, posisi ini dilakukan untuk memeriksa daerah rektum atau sigmoid. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemeriksaan daerah rektum dan vagina atau sigmoid. Indikasinya adalah pada pasien yang mengalami hemoroid. Yang nomor 8 ada posisi ortopenik, yaitu posisi pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada pemampang yang sejajar dada, seperti misalnya meja. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberikan ekspansi atau perluasan pada paru-paru pasien yang mengalami kesulitan nafas secara ekstrim. Gitu. Indikasinya adalah diberikan pada pasien yang mengalami sesak nafas dan tidak bisa tidur terlentang. Selanjutnya adalah posisi supinasi, yaitu posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggung agar dasar punggung sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan dan proses anestesi tertentu. Indikasinya diberikan kepada pasien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan dan pasien yang sangat lemah atau mengalami koma. Nomor selanjutnya adalah posisi pronasi, yaitu pasiennya tidur dalam posisi terlengkup, berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Gitu. Kemudian tujuannya untuk memberikan ekstensi maksimal pada lutut dan pinggang, serta mencegah fleksi dan konstruk pada pinggang serta lututnya. Indikasinya diberikan kepada pasien yang dengan akan menjalani bedah mulut dan kerongkongan. Nah, diberikan juga pada pasien untuk memeriksa bagian bokong dan bagian punggung. Yang terakhir adalah posisi lateral, yaitu posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuhnya itu berada pada pinggul dan bahu. Tujuannya adalah untuk mengurangi komplikasi akibat adanya mobilisasi dan memberikan rasa nyaman. Indikasinya itu diberikan untuk pasien yang ingin beristirahat, ingin tidur, dan penderita yang mengalami kelemahan pasca operasi.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. Nah, di sini ada faktor biologis, demografi, sosial, lingkungan. Untuk biologis ini dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia. Nah, pada jenis kelamin terdapat penurunan aktivitas yang paling menonjol adalah biasanya pada anak perempuan di usia 10 tahun menjelang awal dewasa. Biasanya hampir di setiap negara ini, anak laki-laki biasanya akan lebih cenderung memiliki banyak aktivitas dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, untuk faktor usia, biasanya anak-anak akan lebih cenderung aktif daripada anak muda atau remaja karena secara alamiah anak-anak itu cenderung aktif bermain karena tertarik pada permainan. Kemudian untuk demografis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah status ekonomi atau status sosial. Pada anak dan remaja atau dewasa dengan status sosial yang ekonomi yang tinggi, ini jauh lebih efektif memiliki eh, aktivitas fisik daripada yang dengan status ekonominya rendah gitu. Kemudian untuk keras. Nah, untuk keras ini dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang kulit putih ini akan cenderung lebih banyak aktivitas dibandingkan dengan etnis lain gitu. Kemudian faktor psikologi. Nah, biasanya orang yang dengan kemampuan sikap positif terhadap segala sesuatu biasanya lebih banyak melakukan aktivitas fisik daripada orang yang introvert atau yang berpikir yang sering berpikir negatif gitu. Kemudian ada faktor sosial. Kemudian faktor sosial ini biasanya faktor yang mendukung terhadap faktor sosial itu seperti teman, guru, keluarga, ahli kesehatan, pelatih olahraga. Nah, partisipasi aktivitas fisik ini dipengaruhi oleh sikap negatif dan positif. Yang terakhir adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mampu memberikan efek yang positif pada keikutsertaan individu terhadap aktivitas fisik biasanya adalah adanya sarana untuk melakukan kegiatan seperti lapangan, taman, kemudian arena bermain, adanya area berjalan, area bersepeda, dan adanya waktu untuk bermain di tempat terbuka. Nah, perbedaan struktur bangunan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebiasaan aktivitas fisik di perkantoran dan pedesaan. Gitu. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan mahasiswa nanti bisa mencari referensi dan literatur yang lain terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas fisik. Atau misalnya referensi lain untuk mencari gerakan-gerakan perbedaan antara anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut untuk melakukan aktivitas fisik. Baiklah, kalau ada pertanyaan silakan dilakukan di forum e-studi maupun chat WA group atau melalui media lain. Untuk kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.